Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai farmakoterapi sistem saraf. Dan nantinya kita akan mempelajari penyakit-penyakit yang berhubungan dengan saraf, misalnya demensia, kemudian Alzheimer, kemudian Parkinson, skizofrenia, dan lain sebagainya gitu ya. Akan tetapi, sebelum kita beranjak ke materi-materi tersebut, ada baiknya kita mengenal dasar-dasar farmakoterapi sistem saraf dahulu, tentang bagaimana, neurotransmitter itu dihantarkan, bagaimana sistem saraf bekerja, dan, bagaimana, aliran kanal ion ketika terjadi rangsangan dari luar, dan bagaimana seperti apa bagian-bagian sel saraf yang ada di otak. Terus, selain itu juga kita akan, mengenal terlebih dahulu sistem saraf itu ada berapa, ada apa saja, kemudian, fungsinya itu untuk apa. Oke, langsung saja ke slide selanjutnya. Nah, dasar dari ini semua itu adalah, studi. Jadi kita, mengenal yang namanya neurofarmakologi, itu adalah studi tentang obat yang berpengaruh terhadap jaringan saraf. Kemudian ruang lingkup obat-obat yang terkait dengan sistem saraf pusat, itu ada obat analgetik atau anti nyeri. Ada obat sedatif. Sedatif itu dia yang bersifat, menidurkan atau menenangkan. Ada juga antikonvulsan. Antikonvulsan itu adalah anti epilepsi atau anti kejang. Kemudian ada yang namanya antidepresan, psikotropika, dan juga antipsikotik dan lain sejenisnya. Sifat obat itu ada yang bersifat simptomatik dan ada yang bersifat kuratif. Simptomatik itu apa? Jadi simptomatik itu sifat obatnya itu yang hanya mengurangi atau menghilangkan gejalanya saja, tapi tidak menghilangkan penyebab penyakitnya atau tidak menyembuhkan. Ada juga yang kuratif. Yang kuratif itu adalah yang lebih bisa mengobati penyakitnya gitu ya, yang langsung tepat sasaran ke menghilangkan atau mengobati penyakitnya, bukan hanya sekedar menghilangkan gejalanya. Contohnya apa saja? Nah, nanti akan kita bahas di slide-slide selanjutnya. Kemudian faktor penentu keberhasilan farmakoterapi pada sistem saraf pusat itu adalah bioavailabilitas dari obatnya. Apakah dia bisa sampai ke tempat aksinya atau tidak. Nah, itu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Target dari obat-obat sistem saraf pusat itu adalah di sistem saraf atau sel saraf di otak atau di medula spinalisnya. Obat-obat sistem saraf pusat itu dia diformulasikan sebagaimana mestinya mempunyai kemampuan menembus blood-brain barrier atau apa namanya barrier atau penghalang di otak ya, di pembuluh darah di otak. Kemudian kapiler otak itu dikelilingi oleh sel ganglia itu yang berfungsi sebagai sawar permeabilitas. Nah, kemampuan dari obat-obat yang bekerja pada sistem saraf pusat itu mampu menembus kapiler otak yang dikelilingi oleh sel ganglia yang berfungsi sebagai sawar permeabilitas ini. Nah, obat sistem saraf pusat itu ada yang bersifat lipofilik, uh, yang dia larut lemak, dan ada juga yang bersifat hidrofilik, yang dia itu larut dalam air. Kemudian fungsi blood-brain barrier itu adalah melindungi otak dari bahan berbahaya. Tapi untuk tujuan tertentu, obat itu harus bisa menembus blood-brain barrier. Ini maksudnya obat sel-sel saraf. Jadi dia diformulasikan secara spesifik sehingga dia dimaksudkan untuk bisa menembus blood-brain barrier atau sawar permeabilitas di otak itu tadi. Nah, ketika masuk ke jaringan otak, nah dia bisa berfungsi untuk mengobati, misalnya bisa mengobati penyakit infeksi meningitis, tumor otak, dan lain-lain. Kemudian pengertian penting yang akan kita bahas itu adalah pembagian sistem saraf, kemudian komponen struktural sel saraf, kemudian kita akan membahas tentang hantaran impuls saraf, kemudian neurotransmitter, dan juga letak aksi obat susunan saraf.
Sistem saraf manusia itu terdiri dari sistem saraf pusat dan juga sistem saraf tepi. Nah, sistem saraf pusat itu dia yang terdiri dari otak dan juga medula spinalis. Kemudian yang sistem saraf tepi itu adalah sistem saraf somatis dan juga terdiri dari sistem saraf otonom. Nah, sistem saraf otonom itu sendiri dia terdiri dari saraf simpatis dan juga parasimpatis. Nah, ini PR buat kalian, Ibu minta nanti kalian mencari sendiri gitu. Bedanya apa sih sistem saraf pusat dengan sistem saraf tepi dan bedanya apa gitu antara sistem saraf somatif, otonom, simpatis dengan parasimpatis dan contoh-contohnya apa gitu. Kita membahas mengenai fungsi susunan saraf pusat ya. Fungsi susunan saraf pusat itu ada yang namanya otak dan juga medula spinalis. Nah, otak itu fungsinya menerima input sensorik dari medula spinalis maupun dari sarafnya sendiri. Nah, kalau medula spinalis itu dia mengatur informasi sensorik dari sistem saraf perifer, baik somatik dan juga otonom ke otak. Dia juga berfungsi mengatur informasi motorik dari otak ke berbagai sel efektor. Jadi yang menghantarkan impuls rangsangan saraf dari otak ke berbagai sel efektor. Sel efektor itu adalah ke berbagai sel-sel yang ada di organ tubuh, misalnya di otot rangka, kemudian otot jantung, otot halus, atau di kelenjar. Nah, fungsi medula spinalis itu yang lainnya juga sebagai minor reflex center. Otak itu nantinya juga memproses berbagai input sensorik dan menginisiasi serta mengkoordinasi output motoriknya. Nah, ini bedanya ya. Kalau ini adalah medula spinalis, di sini ada otak. Ini medula spinalis yang bagian ini. Anatomi otak manusia itu harus kita kenali terlebih dahulu sebelum kita membahas tentang sistem saraf. Nah, otak itu terdiri dari bagian forebrain atau otak depan, midbrain atau otak yang tengah, hindbrain itu adalah otak yang bagian belakang sini. Nah, otak yang depan itu terdiri dari cerebrum, kemudian ada yang namanya amigdala, ada yang namanya hipokampus, talamus, dan juga hipotalamus. Kemudian yang hindbrain itu ada yang namanya spinal cord atau medula spinalis, terus ada yang namanya pons cerebellum dan juga medula oblongata. Distribusi fungsi otak itu yang bagian sini itu dia mengatur movement atau pergerakan dan juga mengatur sensasi. Ada juga yang bagian otak belakang dia mengatur tentang penglihatan, kemudian juga mengatur koordinasi. Nah, bagian otak yang sini itu mengatur judgment dan juga bagian otak yang sini mengatur reward dan bagian otak yang sini mengatur memori seseorang. Adapun saraf kranial itu nanti dia juga mengatur olfaktorinya, optik, ada yang namanya auditori juga, kemudian hipoglosal. Nah, nanti bisa dilihat sendiri, dipelajari sendiri. Kalau yang berhubungan dengan saraf wajah itu nanti yang nomor berapa. Nah, ini tidak perlu dihafalkan ya, kalian cukup mengerti saja gitu. Cukup mengerti, oh bagian sini yang nomor 2 itu dia yang mengatur penglihatan atau mengatur pergerakan di matanya. Oh, yang bagian nomor 4 itu mengatur bagian telinganya atau keseimbangannya. Adapun saraf kranial itu ini beberapa adalah fungsi dari saraf kranial dan juga contoh-contohnya. Contoh-contohnya ini misalnya pada saraf olfaktori, nah dia juga mengatur indera penciuman, misalnya mengidentifikasi bau, misalnya bau kopi, bau cinnamon, bau lemon, seperti itu. Nah, itu letaknya di nerve yang olfaktori. Nah, ada juga yang bagian optik. Nah, dia berfungsi untuk mengatur pergerakan visual ya, atau mengatur uh,
mengatur sel saraf yang ada di mata dan lain sebagainya. Ini nanti bisa kalian baca sendiri. Ini termasuk di auditori, ada vagus nerve. Nanti bisa baca sendiri fungsi dari saraf kranial dan juga contoh-contohnya. Untuk medula spinalis, kalau tadi kita sudah membahas otak, nah sekarang kita membahas medula spinalis, itu merupakan penghubung sebagian besar sistem saraf tepi, yaitu sensorik dan motorik dengan otak. Jadi dia merupakan penghubung ya, yang bagian panjang tadi. Ini adalah medula spinalis. Nah, sekarang kita akan membahas struktur yang lebih kecil lagi. Jadi sel saraf itu terletak di dalam otak, di dalam medula spinalis itu terdapat sel saraf. Ada yang namanya ujung-ujung sel saraf ya. Kemudian ada badan sel saraf juga. Kemudian kita mengenal yang namanya dendrit. Nah, dendrit itu adalah ujung saraf yang satu. Ini adalah badan selnya. Itu fungsinya adalah menerima pesan dari sel saraf yang lain, yaitu sebagai reseptor. Terus kita juga mengenal yang namanya badan sel. Nah, badan sel itu adalah daerah sekitar nukleus di mana organel sitoplasma utama itu berkelompok membentuk proses dasar untuk keberlangsungan hidup sel. Jadi proses-proses respirasi, kemudian proses pembentukan ATP, ini ada di sini, di intinya. Kemudian kita mengenal yang namanya akson. Akson itu adalah bagian sel yang berbentuk silinder, memanjang, seperti kabel di mana informasi itu dihantarkan. Jadi fungsinya itu dia menghantarkan informasi dari sel dendrit ini tadi, dari reseptor ke bagian ujung sinaptik. Ya, kemudian ada yang namanya ujung sinaptik. Itu adalah bagian ujung saraf yang mengandung vesikel di mana neurotransmitter dilepaskan. Jadi bagian ujung sinaptik ini dia mengandung ini neurotransmitter. Nah, neurotransmitter itu adalah suatu zat gitu ya, suatu zat senyawa kimia yang dia ketika nanti dilepaskan ke ujung sel saraf yang lain, itu maka akan terjadi jalur transduksi sinyal atau akan terjadi komunikasi antar sel, bisa diistilahkan seperti itu. Nah, itu tadi komunikasi antar sel. Jadi penghantaran sel atau neuronal signaling itu nanti bisa divisualisasikan seperti ini. Jadi penghantaran sinyal itu dari dendrit itu nanti dia menghantarkan sinyal lewat akson, kemudian nanti berakhir di ujung akson, kemudian ke sana lagi ke ujung saraf sinaptik. Lalu bagaimana impuls saraf itu dihantarkan? Impuls saraf dihantarkan itu tidak lepas dari ini ya, nanti ada pergerakan atau movement kanal ion, buka tutup kanal ion, kemudian juga ada movement atau pergerakan atau pelepasan neurotransmitter, reuptake neurotransmitter, seperti itu. Jadi konduksi aksonal itu tadi terjadi depolarisasi kanal natrium. Jadi terjadi depolarisasi kanal natrium, maka terjadi pembukaan dan penutupan kanal ion natrium di sepanjang akson. Nah, hantaran sinyal itu nanti akan melalui sepanjang akson. Nah, potensial aksi itu mencapai ujung sinaptik, terjadi depolarisasi membran, kemudian membuka kanal kalsium. Ini membuka kanal kalsium di ujung sinaptiknya. Kemudian ketika kanal kalsium itu terbuka, maka kalsium yang ada di dalam vesikel atau yang ada di kantong-kantong ini tadi itu masuk ke reseptor, ke sel saraf yang lain, ujung sel saraf yang lain, maka berfusi dengan vesikel sinaptik, kemudian terjadi pelepasan neurotransmitter. Jadi neurotransmitternya keluar karena adanya bukaan kanal kalsium itu tadi. Nah, neurotransmitter itu mengikat reseptornya pada postsinaptik dan disebut transmisi sinaptik. Nah, transmisi sinaptik itu terhenti jika konsentrasi neurotransmitternya berkurang atau habis. Ya, itu adalah mekanisme impuls saraf diantarkan.
Kemudian kalau kita bicara tentang neurotransmitter, itu neurotransmitter apa? Neurotransmitter itu adalah senyawa yang disintesis dan dilepaskan oleh sel saraf dan digunakan untuk saling berkomunikasi antar sel. Berada di ujung saraf dan sel saraf harus dapat membuat atau mengakumulasi dan menginaktivasinya. Dan neurotransmitter itu biasanya dilepaskan pada saat terjadi stimulasi saraf. Neurotransmitter itu jenisnya itu macam-macam. Contohnya itu misalnya neurotransmitter asetilkolin, dan ini juga fungsinya macam-macam juga ya. Ketika nanti asetilkolin berikatan dengan reseptor asetilkolin, nanti fungsinya ada A gitu ya. Terus dopamin ketika berikatan dengan reseptor dopamin juga nanti fungsinya beda lagi. Norepinefrin juga fungsinya beda lagi. Terus ada yang namanya histamin, serotonin, GABA, glutamat, glisin, bradikinin, dan juga ada yang lain juga. Contohnya ATP, insulin. Nah, nanti bisa kalian cari sendiri juga bedanya apa gitu ya antar neurotransmitter tersebut. Kemudian komunikasi antar sel saraf atau sel saraf dengan sel lainnya itu contohnya adalah seperti ini. Jadi neurotransmitter nanti dilepaskan, kemudian ketika berikatan dengan reseptornya di ujung sel saraf yang lain, itu nanti bisa menghantarkan sinyal ke dalam sel saraf. Jadi bisa menghantarkan sinyal. Jadi sinyal itu misalnya ketika kita menyentuh benda panas gitu, kulitnya menyentuh benda panas, nah maka di sini ada reseptor yang bertugas untuk memberitahu, mengkomunikasikan ke sel saraf, kemudian dilakukan pelepasan neurotransmitter, diterima reseptornya, kemudian nanti diteruskan ke otak. Nah nanti otak akan memproses eh, saraf refleks kita sehingga kita aduh panas. Nah, seperti itu. Kita merasakan panas, kita merasakan sensasi panas. Nah, itu adalah tugas dari sel saraf. Jadi mengkomunikasikan sinyal dari yang kita terima dikomunikasikan ke otak, kemudian otak itu nanti akan merespon dengan berbagai macam respon sesuai dengan rangsangannya. Nah, itu adalah saraf yang saling berkomunikasi satu dengan yang lain. Kemudian sintesis neurotransmitter itu, sintesis atau pembentukan neurotransmitter itu dia diproduksi di ujung sinaptik. Dan sintesis atau pembentukan neurotransmitter itu tadi itu memerlukan enzim, prekursor, dan juga mitokondria sehingga menghasilkan energi atau ATP. Dan umumnya nama neuron itu disesuaikan dengan neurotransmitter yang disintesis dan juga dilepaskan. Misalnya adalah saraf adrenergik, serotonergik, itu nanti misalnya kalau saraf adrenergik, nah dia nanti melepaskan neurotransmitter adrenalin. Kemudian saraf serotonergik nanti dia melepaskan neurotransmitter serotonin. Kolinergik itu saraf kolinergik nantinya dia akan melepaskan neurotransmitter asetilkolin. Kemudian nanti saraf GABAergik nanti akan melepaskan neurotransmitter GABA. Ya, jadi namanya sama gitu ya. Nama neurotransmitternya disesuaikan dengan nama sel sarafnya, nama neuronnya. Kemudian pelepasan neurotransmitter itu memerlukan kalsium. Jadi kalsium itu berasal dari ekstrasel, masuk lewat kanal kalsium, kemudian kalsium itu nanti akan berikatan dengan vesikel. Nah, vesikel nanti berfungsi dengan membran, vesikel akan berfungsi dengan membran dan juga akan melepaskan neurotransmitter. Nah, itu cara pelepasan neurotransmitternya. Untuk aktivitas neurotransmitter itu setelah neurotransmitternya dilepaskan, maka neurotransmitter itu nanti akan berikatan dengan reseptornya. Nih, jadi ini adalah reseptor, ini adalah reseptor, ini adalah neurotransmitter. Ini adalah setelah pelepasan neurotransmitter, maka dia neurotransmitter itu mempunyai reseptornya sendiri-sendiri. Misalnya neurotransmitter GABA nanti akan berikatan dengan reseptor GABA. Neurotransmitter asetilkolin nanti akan berikatan dengan reseptor asetilkolin. Seperti itu ya.
Maka berikatan dengan reseptornya pada sel saraf postsinaptik atau sel efektor yang lain atau otot. Jadi ini adalah ujung sel saraf, ini adalah ujung sel saraf yang lain. Berikatan dengan reseptor, kemudian yang terkait dengan protein G atau yang terkait dengan kanal ion. Ini kanal ionnya dan ini adalah protein G. Nah, bagaimana kalau tadi kita bicara tentang pelepasan neurotransmitter? Nah, bagaimana cara inaktivasi neurotransmitter atau cara menghentikan transmisi sinaptiknya? Caranya adalah dengan difusi, yaitu neurotransmitter itu berdifusi menjauh dari sinaps dan tidak bisa lagi beraksi dengan reseptornya. Atau bisa jadi neurotransmitternya didegradasi oleh enzim. Jadi neurotransmitter itu tadi itu dapat didegradasi oleh enzim spesifik sehingga tidak bisa lagi dikenali oleh reseptor. Jadi cara menghentikan aksi neurotransmitternya itu bisa dengan difusi, bisa juga dengan didegradasi oleh enzim. Contohnya neurotransmitter asetilkolin didegradasi oleh enzim asetilkolin esterase. Kemudian cara menghentikan aksi neurotransmitter yang lain itu dengan cara direuptake atau diambil kembali ke dalam presinaptik, yaitu merupakan jalan yang umumnya digunakan untuk menghentikan aksi dopamin, norepinefrin dan juga serotonin. Jadi yang biasanya neurotransmitter yang diambil kembali ke dalam ujung saraf yang sebelumnya itu biasanya adalah neurotransmitter dopamin, norepinefrin, dan juga serotonin. Nah, ini adalah contoh biosintesis atau pembentukan dan juga degradasi dari neurotransmitter GABA. Nah, kalau ini tadi GABA, misalnya ini adalah sintesis GABA, itu dia disintesis dari glutamat, kemudian dengan bantuan enzim glutamic acid dekarboksilase itu bisa menjadi GABA. Nah, GABA itu nantinya akan dilepaskan, neurotransmitter GABA ini akan dilepaskan dan berikatan dengan reseptor GABA dan memunculkan sinyal menghasilkan jadi ada efek tidur gitu misalnya. Kemudian untuk degradasi GABA-nya itu nanti GABA bisa didegradasi oleh enzim degradator. Jadi GABA itu untuk diinaktivasi biar tidak bekerja itu bisa didegradasi oleh GABA transaminase atau untuk membuat GABA itu tidak bekerja atau tidak aktif itu bisa di reuptake ke ujung presinaptik yang sebelumnya, yang sini. Oke, jadi untuk menginaktivasi GABA itu adalah bisa dua cara, bisa didegradasi oleh enzim GABA transaminase dan bisa direuptake atau diambil kembali ke ujung presinaptik. Adapun sintesisnya adalah disintesis dari glutamat. Ya, seperti itu ya. Kemudian transmisi sinaptik. Jadi transmisi sinaptik ini adalah transmisi sinyal yang ada di ujung sel saraf. Itu prosesnya adalah pertama dengan depolarisasi membuka kanal kalsium. Kemudian kalsium influx atau aliran kalsium itu tadi itu memicu pelepasan neurotransmitter. Nah, neurotransmitter itu terjadi interaksi dengan kanal ion. Di sini kanal ion natrium, ya, nomor 3. Kemudian nomor 4 ini atau bisa berinteraksi dengan reseptor yang terikat dengan protein G. Kemudian nomor 5 bisa interaksi dengan autoreseptor dan kemudian misalnya kayak GABA tadi itu bisa direuptake sehingga dia tidak bisa berikatan dengan reseptornya yang ada di sini. Direuptake diambil kembali ke sini biar tidak aktif gitu. Jadi GABA itu adalah dia bersifat inhibisi, dia itu bersifat menidurkan lah, bersifat menginaktivasi sel saraf gitu. Jadi ketika GABA berikatan dengan reseptornya, maka efek yang akan terjadi, yang akan timbul di sini adalah
orang itu bisa rileks, bisa tidur, atau sarafnya itu bisa rileks, bisa inaktivasi, bisa istirahat seperti itu. Nah, kalau misalnya gabanya direuptake atau diambil kembali ke ujung sinap, maka orang tersebut jadi tidak bisa beristirahat seperti itu. Jadi tidak ada efek tidur. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian nomor 6 direuptake, kemudian nomor 7 removal neurotransmitter dengan difusi. Jadi GABA itu tadi bisa di-remove atau bisa dilepaskan dengan difusi. Dan juga nomor 8 uptake atau breakdown neurotransmitter oleh sel ganglia. Nah, itu bisa di-uptake atau bisa di-breakdown oleh sel ganglia. Dan nomor 9 nantinya terjadi pembentukan vesikel baru. Adapun target aksi obat di sistem saraf pusat itu ya ada yang aksinya aksi presinaptik, yaitu aksinya itu di sini di presinaptik. Jadi ini adalah target aksi obatan di sistem saraf pusat, misalnya obat ansietas, obat depresi, obat Alzheimer, obat migrain seperti itu. Itu ada yang aksinya di presinaptik dan ada yang di postsinaptik. Ada yang di presinaptik dan ada yang di postsinaptik. Kalau yang aksinya di presinaptik itu dia mempengaruhi proses sintesis atau pembentukan neurotransmitternya, kemudian mempengaruhi proses penyimpanan dan juga pelepasan serta reuptake dari neurotransmitter. Nah, ini biasanya aksinya di nomor 2, nomor 5, nomor 6, nomor 9 dan juga nomor 11. Kemudian contohnya, dan nanti bisa kalian cari gitu ya. Untuk obat-obat yang aksinya postsinaptik atau aksinya di sel saraf yang lain, itu aksinya mempengaruhi reseptor atau kanal ion pada postsinaptik, yaitu pada nomor 3 atau nomor 4. Jadi aksi obatnya itu nanti bisa memblok di celah sinaptiknya. Kalau yang aksinya di presinaptik itu nanti aksi obatnya bisa di bagian ini 2, 5, 6, 9 dan juga 11 bisa mempengaruhi di proses yang ada di nomor-nomor tersebut. Oke, sekian dulu presentasi dari Ibu tentang pendahuluan sel saraf. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum.